إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا في سورة أخرى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena para alim ulama sepakat bahwasanya kita membaca Al-Quran tidak hanya dengan tajwid, sebagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Jibril alaihissalam dengan tajwid. Jibril alaihissalam juga menyampaikannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tajwid juga. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat dengan tajwid. Maka hendaknya kita pada hari ini yang sudah mendapatkan Al-Quran yang sempurna 30 juz, hendaknya kita juga membaca dengan tajwid. Tentunya kita membutuhkan proses untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pada metode ini yang dinamakan dengan materi dasar lancar membaca Al-Quran akan diberikan langkah-langkah bagaimana agar bacaan Al-Quran sesuai dengan tajwid yang sudah dijelaskan oleh para alim ulama. Baik, kita akan masuk dengan tujuan kita tahsin. Sebagaimana yang kita ketahui, tahsin artinya memperindah atau memperbaiki atau mengindahkan, memperbagus suara kita ketika kita membaca Al-Quran. Tahsin juga termasuk dari bagian kewajiban yang harus kita penuhi ketika kita berhadapan dengan Al-Quran. Tujuan daripada tahsin ini ada dua, yaitu yang pertama agar kita lancar dalam membaca Al-Quran, dan yang kedua mahir dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk mencapai derajat lancar, maka hendaknya kita melakukan itu memperbanyak frekuensi tilawah. Tidak cukup hanya dengan 1 lembar, 2 lembar per hari, tapi terus kita tingkatkan frekuensi tilawah kita agar kita benar-benar dekat dengan Al-Quran. Kemudian untuk mencapai derajat mahir, maka ulama katakan dengan cara perbanyak talaki, yaitu perbanyak berjumpa, bertatap muka dengan para guru Quran. Tentunya guru Quran yang sudah mahir, dalam tanda kurung, yang sudah memiliki sanad Al-Quran. Ketika kita sudah menyetorkan atau sering berhadapan dengan guru yang memiliki Quran, maka baru nanti kita akan bisa dikatakan mahir, karena bacaan mereka yang sudah memiliki sanad sudah sesuai dengan
yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tentunya dalam lancar dan mahir ini ada derajat yang ingin kita capai dalam bacaan kita, yaitu derajat tartil dalam membaca Al-Quran. Sehingga kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka inilah kunci awal kemudahan kita untuk menghafal Al-Quran tadi. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran dengan tartil, maka kita sudah mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan perintah kepada kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu di dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Ikhwati fillah rahimakumullah, atau mentartilkan bacaan ini sangat penting. Karena inilah tadi saya katakan kunci sukses kemudahan kita menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita tergesa-gesa ketika membaca Al-Quran. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril alaihissalam, kemudian Jibril menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ketika itu Rasulullah tergesa-gesa ingin segera menghafal apa yang disampaikan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur nabinya, menegur kekasihnya dengan teguran di dalam surah Al-Qiyamah yang saya bacakan tadi, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Wahai Muhammad, jangan engkau tergesa-gesakan lisanmu untuk mengikuti perkataan Jibril karena engkau ingin cepat menghafalnya. Ketika kita tidak tergesa-gesa dalam membaca Al-Quran dengan derajat tartil, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam lanjutan ayatnya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya wahai Muhammad, kami yang mengumpulkan satu persatu ayat Al-Quran itu dalam hatimu. Tahsin dan tilawah tidak bisa dipisahkan. Karena lanjutan ayatnya, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kalian membacanya terus menerus, maka sedikit demi sedikit kamu akan mengikuti Al-Quran tadi. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menerangkan Al-Quran itu ruwaidan, tahap demi tahap. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah, untuk mencapai derajat lancar dan mahir ini hendaknya kita memperhatikan beberapa langkah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ini langkah dasar agar kita bisa menstabilkan bacaan kita dalam Al-Quran. Karena banyak orang membaca Al-Quran pertama hanya mementingkan panunya saja, tidak mementingkan bagaimana tajwidnya. Padahal para ulama sudah sepakat bacaan yang tartil itu ada 3 derajatnya. Yang pertama, bacaan al-hadr. Al-hadr ini adalah bacaan yang dibaca dengan cepat, tetapi tidak keluar dari tajwidnya, tidak keluar dari praktek tajwidnya. Disebut dengan al-hadr. Bacaan yang kedua disebut at-tadwir. Tadwir ini membaca dengan kecepatan sedang, tidak cepat dan tidak juga lambat, antara hadr dan tahqiq. Sedangkan tahqiq yaitu membaca dengan sangat lambat, dengan pelan, dengan menjalankan tajwidnya dengan sempurna, tidak mengurangi, misalkan yang dibaca 6 harokat diberikan haknya 6 harokat dan sebagainya. Baik, itu kesemuaan al-hadr, tadwir dan at-tahqiq termasuk dalam bacaan tartil. Di luar daripada itu, ketika kita membaca Al-Quran lebih cepat daripada al-hadr, maka dinamakan hadzan atau hadronah, yaitu bacaan yang sangat cepat. Hal ini tidak diperbolehkan dalam tilawah Al-Quran dan keluar dari kategori bacaan yang tartil. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhil Quran ka hadhis syi'r. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang membaca Al-Quran dengan sangat cepat seperti membaca syair.
Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab Fadail Al-Quran nomor 88. Baiklah, inilah langkah dasar ketika kita ingin menstabilkan bacaan Al-Quran kita. Yang pertama harus kita perhatikan adalah menyempurnakan huruf. Berikutnya menyempurnakan harokat. Berikutnya menyempurnakan tanda panjang, ya. Kalau dalam bahasa Arab tanda mat yang dibaca 2 harokat dan sebagainya. Kemudian 2 harokat dan 5 harokat. Kemudian sempurnakan tanda baca. Berikutnya tanda baca yang dimaksud di sini adalah sukun dan tasydid. Yang kelima, menyempurnakan aturan membaca nun sukun dan tanwin. Ada 3 cara membacanya. Yang pertama dibaca dengan melebur, kedua dibaca jelas, dan yang ketiga dengan menahan dengung. Langkah yang keenam, menyempurnakan aturan membaca nun sukun. Nun sukun ketika ketemu dengan huruf hijaiyah, maka cara bacanya hanya ada 2. Yang pertama menahan dengung, dan yang kedua dibaca jelas. Dan yang terakhir, langkah yang ketujuh adalah aturan membaca alif lam. Baiklah para ikhwat fillah rahimakumullah, di sini langkah tilawah dasar ini tidak akan dijelaskan ini hukum bacaan ilwam gunnah, ini iqlaq dan sebagainya. Tapi di sini antum akan dibawa untuk bagaimana langsung ke prakteknya. Sebagaimana dalam ilmu tajwid, para ulama katakan mempelajari ilmu tajwid dengan teori itu hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi membaca Al-Quran dengan tajwid praktek itu hukumnya fardu ain. Kita akan jelaskan satu persatu langkah-langkah yang sudah disebutkan tadi. Baik. Yang pertama, penguasaan huruf hijaiyah. Kenapa kita harus mulai dari huruf hijaiyah? Karena huruf hijaiyah inilah yang menyusun kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Banyak kita salah ketika membaca huruf hijaiyah karena kita menggunakan dialek kita masing-masing. Sedangkan dalam kitab Imam Ibnu Jazari mengatakan Iqra'ul Qur'ana bil lughunil arabi. Bacalah Al-Quran itu dengan dialek Arab. Karena dengan kita membaca dengan dialek Arab, maka kita akan terselamat dari pertama dari doa Rasulullah SAW yang menjadikan umatnya, ya Allah, janganlah engkau jadikan umatku sebagai orang yang mempermainkan Al-Quran atau mengabaikan Al-Quran. Maka di sini dari huruf hijaiyah kita akan mulai membacanya dengan dialek Arab. Biasanya kita akan membaca seperti ini: alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Ini kesalahan yang sudah kita dapatkan turun-temurun. Dalam dialek Arab tidak seperti itu. Bacaan yang benar ketika kita membaca huruf hijaiyah yang asli tanpa harokat, maka seperti ini: alif, ba, ta, ta, bukan alif, ba, ta, ta, ja, ha, kha. Berarti seperti tadi. Selanjutnya jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, qad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw. Nah, bukan akan tetapi waw dengan memonyongkan sedikit, membulatkan kedua bibir kita.
sehingga tidak berbunyi wow, akan tetapi wow. Terakhir ya, sepertilah dialek Arab yang dicontohkan oleh para ulama cara membaca huruf hijaiyah yang benar, sehingga ketika kita membaca dengan seperti itu, ketika kita masuk dalam ayat-ayat atau huruf hijaiyah yang sudah berharokat, kita akan terbiasa membaca dengan perlahan, tidak terburu-buru. Berikutnya yaitu penguasaan harokatul huruf, ya, yang di sini yang dimaksud harokatul huruf sebagaimana yang kalau orang Melayu atau orang Indonesia katakan baris, ya. Di sini ada baris harokatul fathah, harokatul kasrah, dan harokatul dhammah. Dan nanti harokatul fathah akan menjadi harokatul fathatain, kemudian dhammat kasratain, dan dhammatain. Di sini kebanyakan kita hanya itu, jarang kita mengetahui bagaimana cara menyempurnakan harokah yang mengubah daripada vokal huruf tersebut. Kita akan masuk ke pertama, harokatul fathah. Apa sih arti daripada harokah? Nah, tadi saya katakan kalau orang Indonesia menyebutnya baris. Ternyata dalam bahasa Arab, harokah itu berarti gerakan. Sedangkan fathah yaitu sehingga kita bisa mengambil terjemahan harokatul fathah yaitu gerakan membuka mulut ketika membaca huruf hijaiyah yang berharokatul fathah. Jadi ketika tadi kalau dalam bentuk aslinya huruf hijaiyah itu akan berbunyi jim, dal, tapi ketika harokatul fathah sudah masuk dan harokat yang lain, maka vokalnya akan berubah, bukan lagi alif, akan tetapi akan dibaca a. Harokatul fathah akan merubah huruf vokal, akhirnya menjadi huruf vokal a, bukan a, bukan e, bukan e, tapi a. Buka mulut maksimal 2 jari tengah dan jari telunjuk. Nah, tempelkan di giginya yang dibuka a, sehingga bunyinya a, bukan e, bukan e, bukan a. Jadi bunyinya a. Kemudian berikutnya a, berikutnya ta, bukan te, kan tetapi ta. Berikutnya fa, bukan fe, tapi fa. Berikutnya jim. Tadi ketika bentuk asli kita jim, ketika masuk harokatul fathah akan berubah menjadi ja, ha, kha. Diperhatikan sini ada beberapa huruf yang tidak berubah vokal akhirnya menjadi a, misalkan seperti kha, so, lo, tetap akhiran o, dan begitu juga seterusnya. Intinya ketika Anda menemukan huruf hijaiyah berharokatul fathah, maka buka mulut Anda sehingga harokatul fathah ini sempurna. Kenapa kita harus menyempurnakan harokat? Karena dengan kesempurnaan harokat ini, maka kita akan terselamat pertama dari keluarnya huruf-huruf melalui hidung. Misalnya, ketika kita tidak membuka mulut ketika mengucapkan maka akan berbunyi dan akan melalui hidung. Berikutnya kita akan masuk ke harokatul kasrah. Ketika mengucapkan
huruf hijaiyah yang berharakatul kasrah, sehingga terselamat dari makharijul huruf yang kita keluarkan semuanya dari hidung. Misalkan ketika tidak memecahkan atau menurunkan tersenyum, menurunkan bibir bawah ketika mengucapkan harakatul kasrah, maka itu akan melalui hidung. Contohnya i, bi, ti, fi. Akan tetapi ketika kita sempurnakan harakatul kasrah, maka bunyinya akan berbeda. Ti tidak melalui hidung, bi, ti, fi, ji, hi, khi, dan seterusnya. Bedanya dengan fathah, kalau fathah hanya merubah sebagian saja daripada huruf hijaiyah yang menjadi akhiran vokal a. Akan tetapi kalau kasrah, dia merubah seluruh huruf hijaiyah menjadi akhiran vokal i. Kemudian cara memecah mulut yaitu tadi merendahkan bibir bawah, tarik ke bawah, kemudian tengah lidah dinaikkan ke atas langit-langit untuk membantu kita agar tidak susah dalam membaca Al-Quran. Karena apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad yassarnal Qur'an." Kami telah mudahkan Al-Quran ini untuk diingat, apalagi untuk dibaca. Allah telah mudahkan. Baik, kita akan masuk ke berikutnya. Harakatul dhammah. Harakatul dhammah yaitu yang berarti gerakan memonyongkan mulut ketika membaca huruf hijaiyah bertanda dhammah. Ketika kita menjumpai huruf dah berharakatul dhammah, maka hendaknya kita memonyongkan kedua bibir kita. Karena apa? Imam Ibnu Jazari mengatakan, wa kullu madmumin falan yatimma. Maka setiap yang berdhammah itu tidak akan pernah sempurna. Lalu kapan akan sempurna? Bibir sehingga membentuk O yang sempurna. Contohnya, ketika huruf hijaiyah berharakatul dhammah, maka bunyinya bukan O, akan tetapi Banyakkan kedua bibir sehingga membentuk huruf O yang sempurna, sehingga menghasilkan bunyi U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Khu, dan seterusnya. Harakatul dhammah sama dengan kasrah, merubah seluruh huruf hijaiyah menjadi akhiran sesuai harakatnya. Harakatul kasrah menjadi I, harakatul dhammah menjadi U. Maka dengan kita menyempurnakan harakah ini, 3 harakat ini akan menyelamatkan kita dari kesalahan dalam makharijul huruf. Tidak semua huruf masuk ke hidung semuanya. Berikutnya kita akan coba membaca dengan menyempurnakan harakat yang sudah dijelaskan tadi. Bedakan bunyi atau suara yang harakatnya disempurnakan dengan tidak. Saya akan membaca dengan biasa tanpa menyempurnakan harakat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka akan jelas suaranya, bacaan kita akan melalui hidung. Berbeda dengan yang sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu. Berikutnya, bismillah. Sekarang baca biasa saja tanpa menyempurnakan harakat, tanpa membuka, merendahkan atau memecahkan bibir dan memonyongkan mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kebanyakan huruf akan lari ke hidung. Tapi ketika kita sempurnakan, maka suaranya akan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu bacanya.
Saya akan baca dua sekaligus. Pertama dengan tidak menyempurnakan harokat, dan yang keduanya nanti dengan harokat yang sempurna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua dengan menyempurnakan harokat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah bedanya bacaan yang kita sempurnakan harokatnya dan yang tidak. Baiklah, kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu perubahan harokat dari harokatul fathah menjadi fathatain, sehingga yang tadi berbunyi a, ketika dia berharokat fathatain maka akan menjadi an, dan ketika ba akan berubah menjadi ban, seperti itu. Dan perubahan berikutnya, kasrah akan berubah menjadi kasratain, dan awalnya berbunyi i, ketika dia berubah menjadi kasratain akan in, bin, tin, fin, jin. Pembahasan berikutnya, ketika harakatul dhammah berubah menjadi dhammatain, maka tidak lagi berbunyi u, melainkan akan berbunyi tun, bun, tun, sun, dengan menyempurnakan akhirat unnya, sempurnakan ke hidung. An, in, bukan an, in, itu belum sempurna. Baik, pembahasan berikutnya yaitu tentang simbol tanwin. Kalau dia berdiri sendiri, misalkan seperti fathatain, kasratain, dan dhammatain, maka mereka memiliki nama-nama masing-masing. Itu tadi fathatain, kasratain, dan dhammatain. Namun ketika dia berkumpul seperti ini, maka dinamakan dengan tanwin. Banyak kita temukan dalam Al-Quran. Bagaimana cara kita membaca simbol tanwin ini apabila dia berada di akhir kalimat? Yang pertama, ketika huruf hijaiyah berada di akhir kalimat dan dia berharokah fathatain, maka tidak akan dibaca wal 'adiyati dhabahan, akan tetapi dia menjadi hidup dan dibaca dengan sedikit mengayunkan suara. Seperti ini. Wal 'adiyati, bukan juga wal 'adiyati dhabaha. Tidak seperti itu, tapi dengan sedikit mengayunkan suara. Ketika harokah fathatain berada di akhir kalimat, maka cara bacanya dengan sedikit mengayunkan suara dan tidak menyempurnakan an-nya. Falmutiyati qadha, innallaha kana 'aliman hakima. Cara membaca harokah fathatain ketika berada di akhir. Kemudian dhammatain dan kasratain apabila ia berada di akhir kalimat, maka cara bacanya dibaca setengah, tidak seperti fathatain, dibaca hidup dan sedikit diayunkan. Akan tetapi fathatain, dhammatain, dan kasratain apabila berada di akhir, maka huruf tersebut akan dibaca setengah. Contohnya, innal insana lirabbihi lakanud, bukan lakanudu, bukan seperti itu. Sama dengan kasratain. Tarmihim bihijaratin min sijil, bukan min sijili, bukan seperti itu.
Karena yang memiliki sifat hidup ketika berada di akhir kalimat adalah hanya fathatain saja. Tentang bagaimana kita membaca tak marbutoh ketika berada di akhir kalimat. Tak marbutoh merupakan tak, huruf tak akan tetapi yang terikat. Dinamakan tak marbutoh karena dia terikat. Cara membacanya, ketika tak marbutoh berada di akhir kalimat pun harokatnya mau fathatain, kasratain dan dhammatain, maka hurufnya itu akan berubah menjadi ha dada. Kalau orang menyebutkan ha dada, tetapi ha hanya sampai di leher paling bawah, tidak sampai ke dada. Disebutkan hak dada agar kita gampang mengenal saja. Contohnya seperti ini, akan berubah menjadi ha. Bukan lumazat, bukan seperti itu. Yang dibaca seperti itu adalah tak ta'nis, yaitu tak yang terbuka, tak yang biasa. Tetapi kalau tak marbutoh berada di akhir kalimat, maka akan berubah menjadi ha, apapun harokatnya, mufathatain, kasrotain, dan dhammatain. Baik, bahasan yang berikutnya, penguasaan tanda panjang. Tanda panjang yang pertama yang akan dijelaskan adalah yang dibaca dua harokat. Dua harokat ini sangat banyak dalam Al-Quran, jumlahnya bahkan sampai puluhan ribu. Akan tetapi tandanya hanya sedikit saja. Sini akan dijelaskan apa saja tanda-tandanya. Pertama, cara baca. Cara kita membaca yang dua harokat adalah dengan sedikit mengayunkan suara. Atau dengan ukuran, Anda bisa mengangkat jari telunjuk Anda. Kemudian ketika membaca yang dua harokat, misalkan, ini tanda yang pertama, setelah fathah ada alif. Setelah fathah ada alif. Sekali lagi, setelah fathah ada alif. Maka ketika kita bertemu dengan tanda seperti ini, maka cara bacanya dengan mengayunkan suara. Ukurannya, angkat tangan Anda, telunjuk Anda silakan dibuka, kemudian diayunkan membentuk bulan sabit dengan suara seperti ini. Seperti itu. Ketika dia masuk dalam huruf-huruf yang lain seperti ini. Setelah fathah ada alif. Ba. Ketika ada tanda seperti ini, maka bacanya jangan sampai keliru. Banyak orang yang membaca Al-Quran memperhatikan tanda-tanda seperti ini. Sehingga kita sedikit akan merubah, bahkan akan merubah arti daripada Al-Quran itu, ayat yang kita baca sangat jauh. Karena dalam bahasa, contohnya, dalam bahasa Arab, al-matar itu artinya bandara. Sedangkan al-matar tanpa ada tanda panjang yang diayun, maka artinya hujan. Maka disinilah kita perlu teliti, lebih fokus ketika membaca Al-Quran. Perhatikan, jangan sampai yang ada tanda dua huruf kita bacanya biasa-biasa saja. Contohnya di bawah, la, jangan kita baca la. Begitu juga na, dengan sedikit diayun, jangan kita baca na. Dalam yang tasdid, kita sering membaca yang pertama inna, kita baca inna karena ketergesa-gesaan kita, maka kita terjerumus dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Sehingga tidak terjadi juga kesalahan ketika kita membaca misalkan kalimat as-samawatu, baca as-samawat, tidak seperti itu. Maka di sini ketika masuk penguasaan tanda panjang perlu diperhatikan, fokus dengan fokus yang bagus agar tidak terjerumus dalam kesalahan dalam membaca Al-Quran. Ini tanda pertama.
yang dibaca 2 harokat, yaitu setelah fathah ada alif. Kemudian tanda yang kedua dibaca 2 harokat, yaitu setelah kasroh ada ya. Setelah kasroh ada ya, tentunya ya-nya sukun. Apabila setelah kasroh ada ya, maka cara sama seperti setelah fathah ada alif, dengan sedikit diayun, angkat i dengan menyempurnakan harokatnya, bi, ti, hi, ji, hi, hi, seperti itu dan seterusnya, sehingga tidak terjadi kesalahan yang seharusnya dibaca 2 harokat kita baca seperti tadi. Contohnya dalam satu ayat ini yang seharusnya dibaca fi jidiha hablum min masad. Fan di sini ada keliruan, mimnya kurang tasdid. Jadi di sini juga tidak kita baca yang seharusnya tadi jim setelah ada ya sukun dan jim berharakatul kasroh, maka seharusnya diayunkan. Fi jidiha hablum min masad. Perlu konsentrasi tinggi. Tanda panjang yang dibaca 2 harokat berikutnya adalah setelah dhammah ada waw. Wan yang berwarna merah sedikit berubah, tapi contoh yang benar di huruf hijaiyah yang 28 bisa di. Setelah dhammah, huruf hijaiyah berharakatul dhammah, setelahnya ada wawu sukun, maka di sini dibaca diayun juga atau bu, tu, vu, fu, tu, seperti itu, sehingga tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Yang seharusnya dibaca 2 harokat kita baca 1 saja, maka itu akan merubah arti daripada Al-Quran. Inilah ketika kita memperhatikan tanda-tanda panjang atau mat ini, maka itu akan menambah konsentrasi kita dan akan meningkatkan kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian di sini ada 3 tanda yang tidak dituliskan. Yang pertama, tanda berikutnya tadi setelah fathah ada alif, kemudian setelah kasroh ada ya, kemudian setelah dhammah ada waw. Yang keempat berikutnya adalah ada seperti dhammah terbalik, angka 6. Kalau kita bertemu menjumpai ada huruf hijaiyah, kemudian harokatnya seperti angka 6, maka jangan ragu untuk mengajukan suara, karena itu sama cara bacanya, dibaca 2 harokat. Kemudian yang kelima yaitu tanda fathah berdiri. Ya, banyak kita jumpai di kalimat Allah, kalimat lam itu berharakatul fathah, maka jangan ragu untuk mengayunkan suara. Dan yang tadi disebutkan apabila fathatain berada di akhir kalimat, maka itu dengan cara bacanya yaitu dengan mengayunkan suara. Baiklah, berikutnya masih tanda panjang yaitu yang dibaca 5 harokat. Tandanya gampang, cuman 1. Ketika Anda menemukan tanda seperti tanda bendera, maka jangan pernah ragu untuk mengayunkan suara Anda. Jangan pernah ragu untuk memanjangkan suara Anda. Jangan pernah ragu untuk memanjangkan suara Anda. Bagaimana caranya menghitungnya? Yaitu dengan hitungan seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5. Sambil menghitung dengan jari Anda. Genggamkan jari Anda dan buka satu persatu dengan tempo seperti tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya ketika masuk dalam kalimat, nah seharusnya ini ada tanda benderanya, tapi karena keterbatasan laptop maka tidak ada. Langsung saja. Contohnya seperti ini. Lam
itu sebenarnya di atasnya ada tanda bendera. Maka cara baca seperti ini. Ulaika ala, dihitung dengan jari seperti tadi, kepalkan jari Anda, kemudian hitung dengan tempo 1, 2, 3, 4, 5. Jangan terlalu cepat dan jangan juga terlalu pelan, sehingga bunyinya seperti ini. Ulaika ala. Ketika hitungan yang kelima, pindah ke huruf berikutnya. Kemudian yang dibaca panjang dengan harokat berikutnya adalah huruf-huruf yang terputus, seperti misalkan nun atau alif lam mim atau qaf dan huruf-huruf yang berdiri sendiri yang lainnya. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu tanda baca. Tanda baca sangat penting, sangat berpengaruh ketika kita membaca Al-Quran. Contohnya, tanda baca yang pertama yaitu sukun. Yaitu fungsi sukun adalah mematikan huruf. Sehingga ketika ada huruf yang berharokat sukun atau bertanda sukun, maka akan dibaca setengah. Huruf tersebut akan dibaca setengah. Contohnya seperti ini. Ada, kecuali yang berwarna merah itu dipantulkan karena termasuk huruf qalqalah. Aj, ad, az, ash, diperhatikan dua huruf ini ya, yaitu ketika huruf waw atau ya dan ya ketika sukun kemudian sebelumnya ada harakatul fathah, maka bunyinya bukan au melainkan au, dari a ke u, au bukan au. Berikutnya ketika harakatul fathah dan setelahnya ada ya, maka bunyinya bukan ai melainkan ai, dari a ke i, ai, au dan ai. Penting kita menyempurnakan tanda baca sukun ini. Tasydid itu fungsinya mendobolkan huruf, sehingga bacanya huruf yang terdapat tanda tasydid, maka huruf itu dibaca double dengan sedikit menghentak. Contohnya seperti ini. A ditahan di pertengahannya kemudian disentak, itulah double. Bukan melainkan abba, atta, sempurnakan dulu tahanannya baru bisa double-nya. Atta, ajja, jangan terburu-buru. Atta, ajja, itu tidak sempurna. Kecuali di sini ada dua huruf yang diberi tanda merah, maka ini berbeda cara bacanya dengan yang lain. Sebelum kita masuk sana, saya akan contohkan bagaimana cara menyempurnakan tanda tasydid ketika berada di tengah kalimat. Wa ma yukadzibu bihi, bukan yukadzibu, tapi disempurnakan. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jelas, sempurna tekanannya dan sentakannya. Kita akan masuk pada dua huruf yang warna merah. Huruf mim dan nun ketika dia bertasydid, maka cara bacanya ditahan.
Kita akan jelaskan nanti. Sebelumnya kita akan masuk dulu ke praktek penyempurnaan tadi, harokat, kemudian tanda baca kita masukkan dan kita buang subhat-subhat yang ada dalam suratul Fatihah yang selama ini kita salah dalam membacanya atau keliru, dengan menyempurnakan harokat dan tanda bacanya. Bisa didengar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas mana huruf yang ke hidung, yang harokat kasrohnya sempurna, maka hurufnya tidak akan terdengar ke hidung. Kemudian kita akan masuk ke subhat-subhat ada di suratul Fatihah ketika kita tidak sempurnakan tanda baca dan harokatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak, jelas ketika kita sempurnakan harokat dan tanda baca. Ketika kita baca biasa-biasa saja, maka akan terdapat banyak kesalahan. Contohnya, kita sering mendengar bacaan seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak menyempurnakan daripada tanda sukun, maka akan terjerumus dalam kesalahan, yaitu tawallud dalam membaca Al-Quran. Sehingga ketika kita sempurnakan yang sukun, sempurnakan huruf, baru pindah ke huruf berikutnya, maka akan terdengar enak, terhindar dari kesalahan yaitu tawallud. Seperti ini saya akan ulangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bil-a, bukan bila-a, akan tapi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berikutnya Ar-Rahmanir Rahim. Kita praktekkan di sini sambil jangan lupa mengayunkan tangannya ketika bertemu dengan dua harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Ulangi. Ar-Rahmanir Rahim. Berikutnya Maliki Yaumiddin. Subhat yang sering kita dengar ketika kalimat Maliki Yaumiddin yang pertama mentasydidkan huruf kaf seperti ini. Maliki Yaum. Maliki Yaum. Lihat, huruf kaf tidak bertasydid, melainkan berharakat asal biasa saja, sehingga bacanya biasa saja, jangan ditasydidkan seperti tadi. Maliki Yaum, akan tetapi bacaannya Maliki Yaumiddin. Kemudian kita lihat setelah kata-kata Malik, setelah fathah ada waw, maka bunyinya au, bukan au. Jangan membaca Maliki Yaumiddin, akan tetapi baca Maliki Yaumiddin. Berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sempurnakan tasydidnya. Jangan membaca seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau sering kita ketika kita misalkan membaca Al-Fatihah dengan bisirril Fatihah, kemudian kita membaca Al-Fatihah dengan tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini akan berubah sangat jauh daripada arti daripada kalimat tersebut. Yang awalnya arti ketika kita sempurnakan tasydidnya berarti kepadamu aku menyembah dan padamu kami minta tolong. Ketika kita tidak sempurnakan tasydidnya, maka akan berubah sangat jauh. Berikutnya subhat dalam surat Al-Fatihah di ayat yang kelima. Ketika kita tidak sempurnakan tanda sukunnya, maka akan berbunyi seperti ini di awal ayatnya.
Ihadi, ihadi. Padahal itu sukun, bukan tasydid. Maka cara bacanya sempurnakan, jangan dipantulkan. Maka baca seperti ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, sempurnakan harokat kasrah, kemudian sempurnakan tanda sukun. Ihdi, bukan ihha, bukan juga ihha, tapi ihdinas siratal mustaqim. Seperti itu. Berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sempurnakan sukunnya. Kemudian stabilkan dua harokatnya. Jangan sering kita mendengar ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzi. Memanjangkan sirat yang kedua. Ini termasuk kesalahan dalam membaca Al-Quran. Dibaca biasa saja, dua harokat dengan mengagumkan jari telunjuk Anda. Siratal ladzina an'amta. Perhatikan, ada nun dan mim yang sukun. Maka sempurnakan dia. An'amta. Jangan an'amta. Melalui hidung. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim, bukan alaihim. Alai, tapi dari a ke i. Alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairi, jangan gai atau goi atau goi, tapi goi. Ghairil maghdubi 'alaihim. Perhatikan, maghdubi. Ayun saja, jangan dipanjangkan ghairil maghdubi. Itu kesalahan. Cukup setelah dhamma ada waw, maka diayunkan saja. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah cara membaca suratul Fatihah dengan menyempurnakan harokat dan tanda bacanya. Ya, dengan kita menyempurnakan harokat dan tanda baca akan mengurangi sedikit demi sedikit kesalahan kita dalam membaca Al-Quran. Sekian dulu untuk sesi kali ini. Kita akan lanjutkan materi berikutnya di lain waktu. Dengan tadi kita menyempurnakan harokat, tanda baca dan sudah dijelaskan sebelumnya yang tadi, maka insya Allah sedikit demi sedikit bacaan Al-Quran kita pertama akan mencapai lancar dan mendekati kestabilan. Kalau sudah stabil bacaan kita sudah kuasai tilawah dasar ini, maka kita akan beranjak ke tingkat standar. Setelah standar, lalu kita akan beranjak ke tingkat yang mahir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita dengan Al-Quran, dan setiap waktu kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan kita termasuk pada orang-orang yang menjadi sahabat Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamah fi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai beri syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.